Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini kita akan bikin lagi tas rajut yang lagi viral ya. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Untuk project ini saya menggunakan benang politik 1,5 gulung dengan hakpen nomor 5. Link pembelian benang dan perlengkapan merajut lainnya bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 39 kali. Tas ini kelipatan dari 3 rantai ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar, bisa menambahkan jumlah rantai awalnya dengan kelipatan 3. Dan ini dia, saya sudah selesai di 39 rantainya. Langsung saja di baris pertama kita lanjut ya. Di lubang rantai yang pertama, di sini kita isi dengan 1 single crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Jumlah totalnya nanti ada 38 single crochet hingga ke lubang rantai yang terakhir. Oke, 38 single crochet selesai untuk baris pertama, hasilnya seperti ini. Next kita lanjut baris kedua dan seterusnya dengan cara yang sama, yaitu kita awali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya dibalik seperti ini. Nah, selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet sebanyak 37 kali. 1 rantai di awal baris tadi itu kita hitung sebagai 1 SC ya teman-teman. Jadi dalam 1 baris hitungan atau jumlah SC-nya ada 38 SC. Selesaikan hingga ke lubang yang terakhir. Di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Nah, ini saya sudah selesai. Jumlah totalnya ada 38 SC ya. Jangan lupa untuk 1 rantai di awal tadi kita hitung sebagai 1 SC. Next, lanjut baris ketiga, awali dengan membuat 1 rantai. Ini kita hitung sebagai 1 SC ya teman-teman. Kita lanjut ke lubang-lubang berikutnya, masing-masing isi dengan 1 SC sebanyak 37 kali. Dan selesaikan hingga baris ke-10 dengan pola yang sama. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Saya sudah selesai membuat 10 baris untuk bagian alas tasnya ya. Sekarang kita lanjut membuat 1 kali putaran. Ini terdapat 4 sudut ya teman-teman. Di masing-masing sudut di sini kita isi dengan SC increase atau 2 SC di lubang yang sama. Nah, ini sudut pertama kita beri penanda dulu ya di SC pertama di sini. Dan kita lanjutkan SC yang kedua di lubang yang sama pada lubang sudut. Next, di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 8 kali. Untuk letak lubangnya bisa teman-teman perhatikan video ini dengan teliti ya. Pastikan pada bagian lebarnya ini jumlah SC-nya ada 8 ya teman-teman. Oke, 8 SC selesai setelah sudut pertama tadi. Dan sekarang kita berada di lubang sudut yang kedua. Sama seperti pada lubang sudut yang pertama, kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama atau SC increase. 1, 2. Nah, di SC yang kedua, di sini kita beri penanda ya teman-teman. Jadi letak penandanya jangan sampai salah ya, yaitu ada di
SC yang kedua di SC increase-nya. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke bagian panjangnya. Di sini masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sebanyak 36 kali. Pastikan jumlah single crochet-nya pada bagian ini ada 36 SC sampai kita bertemu dengan lubang sudut yang ketiga. Oke, ini saya sudah selesai 36 SC. Untuk di lubang sudut yang ketiga, kita isi dengan SC increase 1. Nah, di SC yang pertama kita beri penanda ya. Di lubang sudut yang ketiga itu yang kita beri penandanya di SC yang pertama. Masih di lubang yang sama, kita isi 1 SC lagi. Jadi SC increase ya, sama setiap sudut. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet sebanyak 8 kali sampai kita bertemu dengan lubang sudut yang keempat ya. Nah, di lubang sudut yang keempat, sama seperti lubang sudut yang lainnya, kita isi dengan SC increase atau 2 SC di lubang yang sama. Dan di SC yang keduanya, kita beri penanda. Mohon diperhatikan dengan benar ya teman-teman untuk letak penandanya. Lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 SC sebanyak 36 kali hingga ke akhir putaran. Oke, ini saya sudah selesai di akhir putaran dengan jumlah total 96 single crochet dalam satu putaran ya. Lanjut putaran kedua, di lubang yang kita beri penanda tadi kita isi 1 SC, tapi di sini kita buat SC-nya di back loop ya, atau di satu serat benang bagian belakangnya. Jangan lupa beri lagi penanda di tempat yang sama. Selanjutnya di masing-masing lubang akan kita isi dengan 1 SC. Di sini kita membuat SC-nya di back loop ya teman-teman. Kalau biasanya kita masukkan ke dalam 2 serat benang seperti ini, kali ini kita masuk ke 1 serat benang saja yang ada di bagian belakang. Nah, untuk letak penandanya di sini harus sama ya, teman-teman. Lanjut di masing-masing back loop isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Jangan lupa di setiap yang kita beri penanda ini juga letaknya harus sama ya. Oke, ini saya sudah di akhir putaran. Langsung aja kita slip stitch di lubang seperti biasanya, masuk ke 2 serat benang seperti ini. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian badan tasnya atau ke bagian motifnya. Kita hitung saja ini putaran pertama ya. Buat 2 rantai, lalu di lubang yang sama buat HDC cluster sebanyak 2 kali, kaitkan benang sebanyak 2 kali seperti ini. 1, 2. Lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Jadi di sini kita akan membuat motif puff ya. Buat 1 rantai. Dan masih di lubang yang sama buat HDC cluster sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 HDC cluster. Lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen. Dan buat 1 rantai. Lanjut ke lubang berikutnya setelah kita buat motif puff. Di lubang berikutnya, di sini kita isi dengan 1 double crochet dan 1 rantai. Next, skip 1 lubang, kita kosongkan atau kita lewati 1 lubang. Di lubang kedua isi dengan 1 double crochet dan 1 rantai. Ulangi dengan cara yang sama hingga ke lubang yang kita beri penanda ungu. Skip 1 lubang, 1 DC, 1 rantai.
Nah, di akhir setelah buat 1 DC 1 rantai, di sini kita skip 1 lubang di lubang yang kita beri penanda. Skip 1 lubang, kemudian di lubang yang kita beri penanda tadi, buat lagi motif puff dengan cara membuat 3 HDC cluster di lubang yang sama. Oke. 3. Lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen dan buat 1 rantai. Di lubang yang sama buat sekali lagi motif puffnya. 3 HDC cluster, tarik ke dalam semua serat benang yang ada di hakpen dan buat 1 rantai. Jadi teman-teman, di setiap lubang yang kita beri penanda tadi, itu kita isi dengan motif puff seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke motif V ya, di bagian panjang tas. Langsung saja ke lubang berikutnya, buat 1 DC, lalu 2 rantai, 1, 2, di lubang yang sama isi lagi dengan 1 DC. Jadi setelah membuat motif puff tadi, langsung kita lanjut buat motif V ini di lubang berikutnya tanpa kita skip ya. Oke, lanjut lagi, skip 2 lubang, di lubang ketiga. Ini yang 2 lubang kita kosongkan ya. Kita langsung lanjut ke lubang ketiga, 1, 2, kita lewati. Di lubang ketiga isi lagi dengan 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya motifnya hingga kita bertemu dengan lubang sudut yang ketiga. Skip 2 lubang, di lubang ketiga 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Selesaikan hingga ke bagian lubang sebelum lubang sudut yang ketiga. Oke, motif yang terakhir hasilnya seperti ini, jumlahnya ada 12 motif ya, pastikan jumlahnya ada 12. Lanjut di sini setelah motif yang terakhir atau motif yang ke-12 di lubang sudut yang kita beri penanda ini, skip 2 lubang dulu ya, 1, 2 kita kosongkan. Di lubang yang kita beri penanda buat lagi motif puff seperti pada lubang sudut yang pertama dan kedua. HDC cluster sebanyak 3 kali, 1 rantai, kemudian di lubang yang sama isi lagi dengan 3 HDC cluster dan 1 rantai. Untuk bagian yang ini sama polanya seperti ini ya teman-teman, bagian lebarnya sisi kiri dan kanan itu polanya sama, depan dan belakang polanya sama. Lanjut buat 1 DC 1 rantai di lubang berikutnya, skip 1 lubang, lubang berikutnya 1 DC 1 rantai. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke lubang sudut yang keempat. Di sini kita buat lagi motif puff ya dengan pola yang sama. Lanjut ke lubang berikutnya, isi dengan motif V yaitu 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang, 1, 2, di lubang ketiga isi lagi dengan 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran ya. Nah, ini saya sudah di akhir putaran. Hasilnya seperti ini. Dan terakhir kita slip stitch di rantai kedua yang kita buat pada awal putaran tadi. Oke, putaran pertama selesai. Lanjut putaran kedua.
Kita lanjut putaran kedua. Di sini kita slip stitch terlebih dahulu di tengah-tengah motif puff ya, yang kita buat satu rantai. Seperti ini, kemudian buat lagi 2 rantai. Jadi polanya sama seperti putaran pertama. Di space atau di lubang yang sama isi dengan 2 HDC cluster. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen dan buat satu rantai. Di lubang yang sama buat lagi 3 HDC cluster. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hakpen dan buat satu rantai. Oke, pastikan motif puffnya berada di bagian tengah ya. Nah, kita lanjut ke bagian ini. Kita akan membuat DC. Biar DC-nya sejajar, kali ini kita akan membuat DC-nya di lubang bagian tengah ya. Nah, terdapat 3 serat benang teman-teman. Seperti ini, atau teman-teman juga bisa membuat DC seperti biasanya. 1 DC, 1 rantai, lanjut. Pastikan letaknya sejajar dengan DC sebelumnya ya. Oke, letaknya di sini teman-teman. Letak untuk kita membuat DC, kemudian 1 rantai. Nah, seperti ini ya, saya jelaskan. Kalau biasanya kita merajutnya di lubang yang ini, kali ini kita akan membuat DC-nya di lubang bagian tengah sejajar dengan DC pada putaran sebelumnya. Nah, di sini ya, biar letak DC-nya itu sejajar teman-teman, atau lurus. 1 DC, 1 rantai, 1 DC, 1 rantai. Polanya sama seperti putaran pertama ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjut motif puffnya. Letaknya di tengah ya. Buat 3 HDC cluster. 1 rantai. 3 HDC cluster di lubang yang sama. Dan 1 rantai. Next, kita lanjut ke motif V-nya. Letaknya kita buat motif V pada putaran kedua. Ini letaknya di tengah-tengah motif V pada putaran sebelumnya ya. Oke, buat 1 DC, 2 rantai. 1 DC di lubang yang sama. Ulangi dengan cara yang sama di space berikutnya. Tepatnya di tengah-tengah motif V. 1 DC, 2 rantai. 1 DC di space yang sama. Oke, seperti ini. Selesaikan hingga ke akhir putaran ya, dengan pola yang sama. Bagian sisi kiri dan sisi kanan itu motifnya sama, yang ini ya polanya sama seperti bagian sisi kanannya. Kemudian nanti yang bagian depan sama polanya seperti bagian belakang tas. Kita lanjut motifnya. 1 DC, 2 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Oke, selesaikan pola yang sama seperti putaran kedua ini. Untuk bagian badan tasnya ya, sampai ke putaran 14, atau tinggi tasnya itu disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman, bisa ditambah ya putarannya. Dan ini saya sudah selesai di putaran ke-14. Ini dia hasilnya. Next, kita lanjut ya. Setelah di akhir putaran tadi kita slip stitch, di sini kita buat 1 single crochet ya di lubang tengah bagian puffnya dan beri penanda pada SC pertama awal putaran. Lanjut di lubang berikutnya, tepatnya di space yang ini, kita isi dengan 1 SC. Lanjut lagi sejajar dengan lubang DC-nya, kita isi dengan 1 SC. Di space yang ini 1 SC. Di lubang yang sejajar dengan DC pada putaran sebelumnya isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian puff yang kedua ya. Di lubang tengah puffnya di sini kita isi dengan 1 SC. Lanjut
Di space setelah motif puff isi dengan 1 SC. Dan di bagian tengah motif V di sini kita isi dengan 2 SC di space yang sama. Di lubang atau di space berikutnya yang ini isi dengan 1 SC. Di lubang motif puffnya isi dengan 2 SC. Begitu seterusnya ya, selesaikan hingga ke akhir putaran atau ke lubang yang sebelum kita beri penanda ini. Oke, ini saya sudah di akhir putaran. Di lubang yang kita beri penanda, langsung saja kita isi dengan 1 SC dan beri lagi penanda untuk di awal putaran selanjutnya ya. Selanjutnya buat 2 kali putaran lagi ya, di masing-masing lubang isi dengan 1 SC hingga ke akhir putaran. Selesaikan hingga putaran ke-17, di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Nah, ini saya sudah selesai di putaran ke-17, hasilnya seperti ini. Terakhir, slip stitch di lubang yang kita beri penanda, tarik benang agak panjang, dan untuk sisa benangnya kita jahit ke bagian dalam tas. Oke, badan tasnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat handle dengan panjang sekitar 120 cm. Link cara membuat handle seperti ini sudah ada di bagian deskripsi ya. Untuk cara memasukkan handle ke bagian tas, bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai. Masuk di antara lubang puff ya, seperti ini. Nah, jika sudah, untuk kedua ujung talinya kita sambung dengan cara kita jahit menggunakan jarum tapestri ya. Dan ini dia teman-teman hasilnya, tas rajut yang sedang viral dengan motif terbaru sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan klik juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, selamat mencoba!